Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Aryono, SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, instansi SD Negeri 2 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pembimbing fasilitator Ibu Linda Pindaswara MPD dan pengajar praktek Pak Maman Sulaiman SPD. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan saya bernama Pak Latif Afandi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Talinanggun. Pada percakapan kali ini kami akan melakukan dialog antara guru dan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Oke, langsung saja Pak Latif ya. Mangga Pak Yon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Yon. Mohon izin waktunya sebentar, boleh Pak? Mangga Pak Yon. Sebelumnya mohon maaf Bapak, Pak Latif sekarang lagi sibuk? Kebetulan hari ini saya tidak sibuk Pak Yon, lagi bebas. Alhamdulillah. Jadi Pak, alhamdulillah saya punya teman Bapak itu, saya sangat bersyukur karena Bapak kan kepala sekolah, mungkin lebih tinggi daripada saya. Izinkan untuk kembalikan ilmunya kepada saya dalam pengambilan keputusan Bapak di kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan Bapak sekarang sebagai kepala sekolah di SD yang sekarang Bapak pimpin, gimana Pak? Mangga Pak Yon, dengan senang hati. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Iya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum Pak Yon. Ya. Kalau dari sudut pandang hukum sudah jelas ya Pak Yon, benar melawan salah. Yang jadi permasalahan adalah ketika dari sudut pandang moral, yaitu benar melawan benar, sehingga ini menjadi permasalahan dilema etika Pak Yon. Selama ini bagaimana Pak Latif sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Latif pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang Pak Yon. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut, sehingga nanti dapat diambil keputusan yang terbaik yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution Pak Yon. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Latif lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan yaitu yang pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat Pak Yon, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah dan dengan guru, dengan wali murid, komite, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya saya memutuskan atau mengambil sebuah solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Latif anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut tentu saja harus bermanfaat bagi orang banyak, dan tentu saja berlaku juga secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik Pak Yon, yang tidak merugikan salah satu pihak, atau dalam kata lain sama-sama menguntungkan berbagai pihak yang ada, atau seperti yang sudah saya jelaskan adalah win-win solution. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Latif langsung menyelesaikan di tempat, atau Pak Latif memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Latif jalankan? Untuk memutuskan permasalahan yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan Pak Yon. Tetapi jika masalah itu berat, biasanya saya itu akan melakukan sesuai langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama tentu saja menentukan penyebab permasalahan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, berikutnya adalah berdiskusi dengan warga sekolah, berdiskusi juga dengan guru senior yang ada di sini, dengan orang tua, komite, kemudian juga membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum akhirnya memutuskan solusi apa atau keputusan apa yang hendak saya putuskan.
adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Palatif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, tentu saja saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid atau juga komite sekolah, guru senior di sini. Kebetulan di sini ada beberapa guru senior yang saya tuakan, yang memiliki kecakapan dalam pengalaman dan berbagai hal lainnya. Kemudian juga saya akan artinya saya akan diharapkan mereka ini akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi yang akan nantinya akan saya putuskan. Dari semua hal yang telah disampaikan Palatif, pembelajaran apa yang dapat Palatif petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini, Pak? Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu saya menjadi lebih wise, Pak Yon, lebih bijaksana. Artinya bagaimana cara mengambil keputusan yang artinya menguntungkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan, keputusan apa yang terbaik. Ini yang membuat yang saya petik dari hasil pelajaran yang saya dari Bapak sampaikan. Baik Pak Latif, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama, Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengalaman yang diperoleh dari percakapan Pak Latif dalam khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Yon. Kalau begitu saya izin diri Pak. Terima Enggak, kasih Pak. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yon. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat.